Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan di pagi hari yang baik ini. Kita mau siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Di sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan yang telah kita lewati. Kita boleh masuk di bulan yang baru. Kita percaya berkat, mujizat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang percaya berkat Tuhan melimpah, kasih setia Tuhan Yesus nyata buat setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah kita di pagi hari ini umat Tuhan. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau tundukkan diri kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam putra-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Nya Tuhan, oleh karena cintanya Tuhan, oleh karena anugerahnya Tuhan Yesus yang begitu besar bagi setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh bersatu kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kami boleh datang memuji menyembah nama Tuhan. Kami boleh beribadah, bersekutu di rumah kudusnya Tuhan pada pagi hari yang baik ini. Kami percaya semua sudah dalam rancangannya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah pencobaan hadir di tengah-tengah kami bersyukur tak pernah sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang memuji nama Tuhan. Sebab dengan apa kami balas kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sempurna. Kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah di pagi hari ini Tuhan Yesus, di tempat ini, dimanapun kami berada yang beribadah via live streaming Gereja Tiberias, kami boleh merasakan ada urapan Tuhan, hadirat Tuhan turun atas setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang menyembah Tuhan, untuk kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Kita datang menyembah Allah yang setia dalam setiap hidup. Kita datang menyembah Allah yang peduli atas setiap. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki hati kami pagi hari ini. Selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tuhan tahu segala yang terbaik dalam hidupku. Yang Maha Tahu dan menilai
kebaikan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sambil angkat tangan berdua dulu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap naikkan janji-Mu di hadapan Tuhan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai selama-lamanya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mari dari hatimu pagi hari ini nikmati kasih-Nya Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Bahwa kami ada sampai dengan saat ini kami percaya semua kebaikan Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pagi hari ini lihat kebaikan Tuhan. Lihat penyertaan kesetiaan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup kita. Yesus, ku berterima kasih buat kesetiaan-Mu. Ajar setiap kami setia sama Tuhan. Sampai kami tahu Tuhan Yesus telah terlebih dahulu setia atas setiap hidup kami. Tutup matamu sama-sama membantu. Tutup mata kita di hadapan Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan di hadapan Tuhan. Dari hatimu sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ma Tuhan lebih sulam. Telah kulihat Dia baik buat setiap kita. yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhir Kau dapati aku tetap. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Telah kulihat Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. yang tak pernah habis di hidupku. Ini kami Bapa. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Yang mau setia ikut Tuhan, angkat tangan kita dua-dua. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama, kasih sorak-sorai yang berlakuan buat Allah yang setia. Mari kita memuji pagi hari adalah syukur-Mu, balas selalu memuji nama Dia yang setia, Dia yang baik. Semua karena kasih-Nya Tuhan kita ada, semua karena anugerah-Nya kita ada sampai dengan saat ini. Mari memuji Yesus. Kami tinggikan Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami muliakan Engkau dengan segenap hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus berkata-kata di depan Tuhan Yesus. Terus dengan syukur-Mu di hadapan Tuhan pagi hari. Kesempatan yang baik di pagi hari yang indah Tuhan beri buat setiap kita. Di minggu yang baru, di bulan yang baru, sepakat kita terima kekuatan, penghiburan, berkat mujizat yang baru dari Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Dia Allah yang setia buat setiap hidup kita. Lebih lagi kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi hati kami rindu untuk bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Sebab hanya ini yang bisa kami persembahkan, sebab hanya ini yang bisa kami berikan sama Tuhan Yesus. Nyanyian syukur kami dari dasar hati kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi tanganmu sama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. So bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord. Oh my soul, oh my
worship your holy. Angkat tinggi tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Angkat suaramu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat dia kita. Mari sembah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. We worship you, God. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. Angkat tangan kita dua-dua. Katakan. I worship your holy name. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Kasih sorak-sorai di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus yang besar. Nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang dahsyat dalam setiap kita. Kami bersyukur, kami mau katakan kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup bekerja, Allah yang sanggup berperkara luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang indah di pagi hari ini. Boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami berdoa biarlah di pagi hari yang indah, yang baik pada saat ini Tuhan Yesus. Sukacita sorga Tuhan Yesus juga limpahkan bagi setiap kami. Sebab di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang memuji nama Tuhan dengan hati bersuka sama-sama umat Tuhan. Kita katakan amin. Yang bersyukur sama Tuhan Yesus boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Boleh jumpai 2-3 orang sebelah kiri kanan depan belakang Bapak Ibu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Buat minggu yang baru ini sama-sama kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan selama-lamanya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu dengan hati bersyukur. Ku tak pandang dari kejamanan, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku, dengan iman, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Yang bersyukur buat minggu yang baru ini sama-sama. Hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, mari dibilang bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bisa lebih dahsyat lagi datang sama Tuhan Yesus.
bersyukur buat minggu yang baru, buat bulan yang baru ini. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita dengan hati bersyukur. One, two, three. Di dalam Yesus segala syukur kami katakan. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan dong di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, umat-umat kepunyaan Allah, umat-umat pemenang dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian setiap kami datang di hadapan-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bisa lebih dahsyat lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku. Boleh panggil nama siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Ayo sama-sama. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut. Ayo katakan, panggil namanya. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja kita, amin. Dialah, sama-sama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, apapun tantangan kita. Ini doa kami, sampai setiap lutut berteduh. Bisa lebih dahsyat lagi orang-orang yang bersyukur. Tuhan Raja segala raja. Dia
Berapa banyak yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita percaya kita diberi kuasa dari Tuhan Yesus. Sebab kita percaya janjinya iya dan amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Boleh tepuk tangan. Katakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Umat-umat mana yang ditebus dengan darah yang mahal. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman percaya menyatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan setiap musuh di bawah kaki. Angkat tangan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Ini doa kami. Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Lebih dahsyat. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam siapa? Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Terpujilah Engkau Raja. Mari sama-sama Bapak Ibu dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa? Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Dia beri bagi Bapak Ibu yang percaya, amin. Boleh lebih dahsyat lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu segala raja. Yuk sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bagi Raja kami yang berkuasa memulihkan, memberi kami kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias pagi hari ini. Terus maju sama Tuhan, terus melangkah sama Tuhan. Karena kita percaya kita punya Tuhan
yang setia bagi setiap kita. Sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Hati manusia memikirkan jalannya, kita memikirkan jalan kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Bahwa sehebat apapun kita tidak pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pencipta kita dan Dia mempunyai rancangan yang indah dan yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya Allah, rancangan Allah tetaplah sempurna. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Saat kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita perlu ketaatan kepadanya dan kerendahan hati, agar langkah kita tidak melenceng. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Sebab dengan Roh Kudus kita juga dimurnikan untuk sesuai dengan firman-Nya. Senantiasa minta hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat dari Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk lebih bijaksana dalam mengerjakan sesuatu sehingga kita berhasil. Minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Pengharapan adalah kekuatan dari Tuhan yang tidak akan terkuras habis. Tetaplah kita melekat erat kepada pribadi Yesus, maka kita akan mampu berjalan dalam rancangan Tuhan. Dalam merencanakan hidup kita, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jadi kita merencanakan hidup kita harus dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Baik, Ibu jemaat Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan harus menjadi standar kita sebagai orang percaya. Jangan suka bermain-main dengan dosa, berkata kasar dan kotor, emosian, tidak menghormati orang lain, tidak mau mengampuni, bohong, berzina, dan mabuk. Itu semua bisa menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kita. Yeremia 5 ayat 25. Sebelum semua terlambat, kita datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, akui kesalahan, Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, jadi seseorang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Sebagai anak Tuhan Yesus, ketika kita jujur atau mau jujur, kita tidak akan dipermalukan. Cepat atau lambat, orang bisa melihat dan merasakan mana orang yang penuh tipu muslihat dan mana orang yang bisa dipercaya. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan mempromosikan kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat kita, sebab semua promosi datangnya dari Tuhan dan kita akan banyak mendapat berkat. Yang ketiga, mau menjadi seorang yang suka kerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bekerja lebih giat bagi pekerjaan Tuhan. Apapun profesi kita, sebagai suami, ibu rumah tangga, karyawan di kantor, sebagai pelayan Tuhan, mari kita miliki semangat bekerja bagi Tuhan. Ada upah bagi kita yang kerja keras. Amsal 14 ayat 23. Dan yang keempat, menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Matius 5 ayat 7. Murah hati adalah suka memberi dan suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan dalam diri setiap anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih. Dan salah satu bukti kita memiliki kasih adalah murah hati. Kemurahan hati adalah salah satu buah roh
yang harus kita hasilkan. Galatia 5 ayat 22-23. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini. Sambil bangkit berdiri sama-sama dengan hati yang bersyukur, dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus, kita siapkan hari kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Dengan iman ku terima kemenangan, dan yang percaya kemenangan terjadi bagi orang percaya. Kita beri tepuk tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, kami terima sekarang. Ku terima dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur kasih-Mu besar dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, dan hari ini Tuhan kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan, keluarga, rumah tangga, bahkan keberadaan kami, pekerjaan, studi dan kuliah kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk masa muda kami, dan kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami imani firman Tuhan membawa damai, sejahtera, sukacita. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat yang heran bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan, penyediaan berkat Tuhan bagi orang-orang percaya. Di akhir zaman kami imani yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Di dalam nama Yesus, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Kami siap diberkati, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Ada bulan baru, ada berkat baru, amin. Siapa yang mengucap syukur masuk di bulan yang baru? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat kekuatan baru? Puji Tuhan, berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Senang jumpa saudara Bapak Ibu pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias juga di live streaming. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin.
Puji Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita bersama-sama. Kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, liburannya sudah selesai. Ada yang liburan kemarin? Puji Tuhan, di rumah aja Pak Pendeta. Liburannya makan bubur. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama saudara, sebelum kita buka Alkitab, kita boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, selamat beribadah. Depan belakangnya sekitarnya katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus menyertai memelihara saudara dan saya. Puji Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Keluaran 12 ayatnya yang ke-13. Bersama-sama saudara yang mau mencatat silahkan siapkan catatannya. Bersama kita perhatikan firman Tuhan. Yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, darah itu menjadi tanda. Amin. Darah itu menjadi tanda bagi setiap orang Israel, ya saudara, yang ada di Keluaran 12:13 ini saudara, sebagai tanda, sebagai janji, sebagai meterai, ya saudara, yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa umat kesayangannya. Ya, dan pada saat itu saudara, Keluaran 12:13 konteks ayat ini adalah bangsa Israel sendiri. Ya, saudara mungkin pernah mendengar ayat ini, tapi pagi ini bersama-sama kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa darah Yesus menjadi tanda bagi saudara dan saya untuk kita meraih keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bagaimana Pak? Ya bisa mengetahui itu adalah darah Yesus. Jadi ayat ini sudah Bapak Ibu sedikit latar belakang. Keluaran 12:13 ini adalah satu tipologi. Ya, apa tipologi? Tipologi itu bayangan atau pola atau bentuk, iya saudara, yang akan digenapi di dalam perjanjian baru. Iya saudara, ayat ini akan digenapi di perjanjian baru, ya, bahwa darah tersebut, darah anak domba yang diperintahkan oleh Allah sendiri kepada Musa dan disampaikan kepada umatnya untuk diberikan yaitu di ambang pintu rumah mereka. Ya, ini cerita sekolah minggu saudara Bapak Ibu, bahwa bangsa Israel ada di tengah-tengah tanah Mesir dan mereka, ya saudara, mengalami perbudakan selama bertahun-tahun lamanya. Ya, tapi Allah melawat umatnya. Ya, dan saya percaya Allah yang sama juga hari ini akan menjamah saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya pada pagi hari ini, ya sudah, kita beribadah sungguh kepada Tuhan dan percayalah penuh ketika kita datang dengan tulus hati kepada Tuhan, beribadah dengan tulus hati, hati yang benar kepada Tuhan, kita pasti pulang diberkati. Doa-doamu pasti dijawab, dikabulkan Tuhan. Siapa yang percaya doa-doanya dikabulkan Tuhan? Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya pada pagi ini saudara dan saya, kita melihat sekali lagi bahwa ketika mereka, ya saudara, menaruh tanda darah itu di atas ambang pintu rumah mereka. Sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa Allah, ya saudara, melewati rumah mereka yang ada tanda darah, yang ada tanda darah perjanjian. Ya saudara, yang menjadi identitas bagi mereka, ciri bagi mereka. Karena ketika Allah melewati, ketika Allah melihat bahwa Allah melewati, Allah tidak memusnahkan seperti yang Alkitab katakan. Ya saudara, Allah tidak memusnahkan tempat itu atau rumah itu. Karena Allah akan menghukum Mesir. Kenapa? Karena Mesir sudah berkali-kali diperingatkan, tapi Mesir tidak berubah. Mesir tidak tidak bertobat. Ya, Allah mau menyelamatkan umatnya. Itu sebabnya, ya saudara, orang yang diselamatkan harus mempunyai tanda, harus diberi janji, harus ada cirinya. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Katakan amin. Ya saudara, bagaimana kita tahu kita diselamatkan? Penggenapannya ada di perjanjian baru 2 Korintus 5:17. Yuk sama-sama kita baca saudara Bapak Ibu pada hari ini 2 Korintus 5:17. 1, 2, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu, ya saudara, yang baru sudah datang. Kalau kita di dalam Kristus. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, ciptaan baru ini saudara sesuai dengan 2 Korintus 5, ini adalah identitas baru. Katakan sama-sama dengan saya, identitas baru. Amin. Identitas kita, ya saudara, di dalam kehidupan kita adalah ciptaan yang baru oleh darah Yesus, bukan oleh apa-apa, ya saudara, tapi oleh darah Yesus. Saudara dan saya dijadikan baru. Amin. Dan oleh darah Yesus, karena kita ciptaan baru, ya saudara, maka setiap berkat-berkat akan mengikuti saudara dan saya. Setiap kesehatan, kekuatan akan mengikuti saudara dan saya. Setiap kebahagiaan, damai, sejahtera akan mengikuti saudara dan saya. Setiap kebaikan akan mengikuti saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Oh haleluya, bagi nama Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Yesus di dalam kita di dalam firman-Nya, maka kita menjadi baru. Hari ini firman Tuhan saya beri tema darah Yesus adalah identitas hidup yang baru. Sekali lagi, darah Yesus adalah identitas hidup yang baru. Amin. Ya sudah, banyak sekali manusia ya saudara mengidentifikasikan hidupnya dari apa? Dari pekerjaan, ya dari mungkin latar belakang hidup, ya mungkin dari statusnya. Tapi hari ini saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan, ya baik jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, kita semua di hadapan Tuhan sama. Amin. Saudara dan saya, kita datang beribadah kepada Tuhan. Identitas kita adalah anak kerajaan sorga, anak kerajaan Allah. Siapa yang bersyukur, siapa yang percaya hidupnya anak kerajaan Allah, katakan haleluya. Amin. Oleh darah Yesus, oleh Kristus sendiri, ya kita dijadikan baru. Itu sebabnya sebagai ciptaan yang baru, saudara dan saya kita diperingatkan jangan lagi kepada kehidupan yang lama. Kenapa? Karena waktu ini semakin berjalan. Saudara dan saya, ya setiap kita harus percaya, punya iman, kita menuju sorga. Amin. Maka saudara, setiap ciptaan baru yang menuju sorga, jangan lagi kepada kehidupan yang lama. Ya, saudara, jangan lagi kepada keadaan situasi yang lama. Tapi saudara dan saya terus pandang ke depan dan maju ke depan. Amin. Ya saudara, identitas baru. Apa sih identitas? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, identitas itu saudara adalah ciri atau keadaan khusus dari seseorang. Itu identitas saudara Bapak Ibu. Dan kita akan belajar pada pagi ini saudara Bapak Ibu, ya saudara, identitas kita dalam Yesus, ya identitas yang baru oleh darah Yesus. Katakan sama-sama dengan saya sekali lagi, identitas saya adalah darah Yesus. Yes, identitas saudara dan saya adalah darah Yesus. Ya saudara, dan hari ini kita belajar saudara, identitas baru oleh darah Yesus. Yang pertama adalah darah Yesus menyucikan dan menghapus dosa masa lalu kita. Ya saudara, setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya kehidupan, ya saudara, di sebelumnya, sebelum hari ini. Ya, tapi hari ini saudara dan saya diberikan janji, sekali lagi, diberikan tanda, ya saudara, yang membuat saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru, yang membuat saudara dan saya tidak harus kembali lagi ke masa lalu. Ya saudara, ada darah Yesus dan oleh darah Yesus. Kita lihat sama-sama Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9, kita buka bersama-sama ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Ya artinya gini, kalau bahasa sederhana, bahasa sehari-hari, lebih lagi. Ya saudara, darah Yesus, darah Kristus itu lebih luar biasa lagi. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Ya, saudara dan saya hari ini kita sekali lagi ya harus percaya bahwa oleh darah Yesus kita disucikan, kita dihapus segala masa lalu kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita dihapuskan, ya saudara, kehidupan kita dihapuskan dari segala perbuatan yang sia-sia. Seperti yang tadi Alkitab katakan saudara Bapak Ibu di ayat Ibrani 9 ini. Ya saudara, supaya saudara dan saya bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, beribadah kepada Tuhan. Iya. Banyak orang mungkin berpikir beribadah kepada Tuhan, biasa saja. Beribadah kepada Tuhan, ya udah, yang penting hari Minggu datang kebaktian. Ya saudara dan saya, mari di akhir zaman ini mari kita ubah pola pikir, mindset kita. Ya mohon maaf saudara, untuk menganggap bahwa ibadah itu biasa. No, ibadah itu bukan biasa-biasa.
Tahukah saudara bahwa ibadah kita yang sungguh menyelamatkan hidup saudara dan saya? Katakan amin. Kenapa? Karena ibadah itu adalah tujuan Allah, kehendak Allah bagi saudara dan saya untuk kita melihat keselamatan. Iblis itu menghalangi orang Kristen beribadah. Kenapa? Karena ketika orang Kristen beribadah, mereka menyembah Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang hidup. Mereka menerima keselamatan. Ya saudara. Saudara, pada zaman perjanjian lama, sekali lagi, karena tadi kita mulai dengan ayat Keluaran 12-13, ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, saudara, ketika bangsa Israel, saudara boleh baca di Keluaran, ada di sana saudara, ya, lengkap sekali. Ketika mereka, bangsa ini masih ada di tanah Mesir, ya, berkali-kali saudara Bapak Ibu, mereka ingin beribadah kepada Allah. Ya, tapi mereka belum keluar dari Mesir. Berkali-kali mereka ingin beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, saudara, mereka berkata kepada Firaun, kami ingin beribadah. Saudara, apa yang dikatakan Firaun? Ya saudara, boleh Firaun katakan, silakan beribadah, tapi beribadahnya jangan sungguh-sungguh. Ya saudara, beribadahnya biasa-biasa saja. Saudara, Mesir, Firaun ini adalah gambaran duniawi, adalah gambaran, mohon maaf saudara, gambaran kuasa gelap, roh jahat, saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya makanya di tanah Mesir ada tulah sampai 10, dan Allah memusnahkan Mesir. Ya, Allah memusnahkan pasukan Mesir. Mereka semua tenggelam di dalam laut apa? Laut Teberau. Iya saudara. Dan saudara Bapak Ibu, Firaun saudara tahu, ya, mereka beribadah, tahu. Saudara, hari ini, ya, contohnya mungkin Firaun nggak ada. Ya saudara, perjanjian baru di akhir zaman ini. Bentuknya apa? bentuknya adalah pikiran. Bentuknya apa saudara? Hasutan. Ya, hasutan si iblis yang sering berkata kepada pikiran saudara, yang berkata, udah ibadah biasa-biasa aja, ibadah nggak usah terlalu sungguh-sungguh, ibadah nggak usah terlalu nggak usah kudus-kudus banget lah, biasa-biasa aja lah, ya, ibadahnya ya udahlah, nggak usah yang terlalu tajam gitu, ya, ibadahnya nggak usah yang terlalu bener-bener lah, biasa-biasa aja. Tahukah saudara Bapak Ibu, karena ketika saudara dan saya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya melihat hidup yang kekal, yang miskin diberkati berhasil, yang bangkrut diangkat naik menjadi majikan, yang sakit sembuh, saudara dan saya pulang bawa sukacita, ada damai sejahtera, ada mujizat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang hidup. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, kuasa darah Yesus bukan hanya menghapus dosa masa lalu, tapi juga memberi keberanian bagi kita oleh Roh Kudus untuk beribadah kepadanya tanpa intimidasi masa lalu. Ada banyak orang Kristen yang takut, ya saudara, untuk beribadah, ya saudara, untuk memulai hidup baru, untuk menyembah Tuhan. Ya saudara, kenapa? Karena ada intimidasi masa lalu. Ya saudara, sehingga apa saudara Bapak Ibu? Sehingga mereka jadi apa? Mereka jadi ragu, mereka jadi takut, mereka jadi cemas. Ya, apakah ibadah saya diterima nggak ya? Apakah apa yang saya lakukan ini kira-kira ya bisa berkenan nggak ya saudara Bapak Ibu? Kenapa? Karena ada hasutan, karena ada intimidasi. Bagaimana kita melawan intimidasi dari kuasa gelap? Saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya, yang pertama, ingatlah selalu bahwa dosa saudara dan saya sudah diampuni sepenuhnya dalam Kristus. Yang pertama, iya saudara, itu sebabnya kalau kita ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, itu akan menguatkan hatimu. Amin. Iya saudara, sama-sama dengan saya katakan, ingat kasih Tuhan menguatkan saya. Amin. Ya saudara. Ya, kalau saudara ingat ya saudara, bahwa saudara dikasihi sesama, dikasihi orang, itu akan menguatkan hatimu. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau saudara mengingat bahwa orang tuamu mengasihimu, bahwa istrimu mengasihimu, bahwa suamimu mengasihimu, ya, anakmu mengasihimu, itu akan menguatkan hatimu. Katakan amin. Kalau pasanganmu mengasihi hatimu, itu akan menguatkan hatimu. Amin. Lebih lagi Bapamu yang di sorga, ya, sangat mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kalau kita sadar dan percaya bahwa kita sangat dikasihi Tuhan oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita diingatkan, kita akan hidup dalam pertobatan. Yang setuju katakan amin.
Yang kedua saudara, ya saudara dan saya kita akan mengenakan identitas baru oleh darah Yesus sebagai ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17 ayatnya yang tadi barusan kita sudah baca bersama-sama. Bagaimana kita lawan intimidasi iblis? Saudara dan saya, gunakanlah firman Tuhan sebagai senjata melawan setiap tuduhan, dakwaan si iblis. Saudara, setiap hari iblis berusaha untuk mendakwa atau menuduh setiap orang Kristen supaya orang Kristen tidak beribadah kepada Tuhan. Yang namanya beribadah, ya saudara, itu bukan hanya kebaktian, datang ke gereja. Ya saudara, ibadah itu adalah apa saudara? Hidup saudara dan saya sehari-hari kepada Tuhan Yesus. Apa? Doa, pujian, penyembahan, menerima perjamuan kudus. Ya saudara, iblis berusaha untuk apa? Mengintimidasi, menghasut. Kemarin lu ngapain? Ya udahlah, ngapain sekarang perjamuan? Orang kemarin habis buat salah. Saudara Bapak Ibu, pagi hari ini saudara dan saya, kita harus disadarkan dan kita harus ingat, saudara dan saya, oleh firman Tuhan, saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah senjata saudara dan saya. Gunakan firman Tuhan. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, engkau dan aku harus mengatakan, engkau dan aku sudah menjadi sembuh, sudah menjadi sehat. Saudara dan saya akan pulang melihat mujizat Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya oleh darah Yesus, oleh firman Tuhan, saudara dan saya sehat sembuh, diberkati berhasil. Haleluya. Yang keempat saudara, kita lawan intimidasi iblis, percaya pada kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Riaji pernah cerita saudara Bapak Ibu, ya saudara, bahwa saudara jangan salah, ya banyak juga orang Kristen yang ada di neraka. Beliau ya saudara diberitahu oleh Tuhan Yesus langsung dalam alam roh. Ya saudara, kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang maaf saudara, pertama terlambat bertobat. Yang kedua, tidak percaya kepada korban darah Yesus. Ya saudara, yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, yang Tuhan Yesus berikan karyanya di atas kayu salib. Ya saudara, dan orang-orang yang tidak percaya di dalam nama Yesus. Yang ketiga saudara Bapak Ibu, itu sebabnya saudara dan saya hari ini percaya penuh ketika engkau terima tubuh darah Yesus. Saudara dan saya terima perjamuan kudus ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah benar-benar darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh kita. Sehingga ketika engkau menyadari dan engkau percaya, inilah darah Yesus yang masuk di tubuh kita, setiap masalah problem pada kesehatanmu menjadi sembuh. Tulang-tulangmu baru, jantungmu baru, ginjalmu baru, paru-parumu sehat. Dalam nama Yesus, lambungmu sehat sempurna. Tidak sakit mah, tidak sakit GERD, tidak sakit usus. Diberkati panjang umur, penuh kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Amin. Yang terakhir saudara dan saya, jangan lupa ya, saudara dan saya, lawan intimidasi hasutan iblis. Jangan biarkan rasa bersalah ya yang palsu itu menguasai hidup saudara dan saya. Bahwa kadang saudara, Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya pergumulan. Itu adalah satu kesempatan bagi manusia orang Kristen untuk bertobat, sehingga orang bisa beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita beribadah? Kita mengingatkan saudara dan saya. Yuk kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Hari ini kita akan sedikit banyak buka ayat saudara Bapak Ibu ya. Ibrani 12 ayat 28. Bagaimana kita beribadah? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara apa? Yang berkenan kepadanya, dengan apa? Hormat dan takut. Jadi ketika saudara dan saya kita beribadah kepada Allah yang hidup, mari kita datang dengan cara yang berkenan. Cara yang berkenan itu gimana sih? Dengan hormat dan takut. Dengan sungguh-sungguh mengimani kebenaran firman-Nya, dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati kita dan pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ya saudara beribadah kepada Tuhan, contoh di hari Minggu, ya paling lama saudara 2 jam, betul? Paling lama 1,5 jam sampai 2 jam. Ya saudara, firman Tuhan paling lama ya 30 menit sampai 40 menit. Ya saudara, ya ketika kita benar-benar memfokuskan ya hidup kita kepada firman Tuhan, saya percaya saudara Bapak Ibu, saudara dan saya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan pada hidup kita. Amin. Beribadah itu sangat-sangat menguntungkan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin.
Ya saudara, sangat-sangat menguntungkan saudara dan saya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ya saudara, yang mengalami keajaiban mujizat Tuhan ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada seorang ibu namanya Bu Lisda. Divonis saudara, kandungannya ia sedang mengandung, kandungannya saudara tidak bisa berkembang dan anaknya tidak bisa dilahirkan. Anaknya dikatakan saudara tidak ada harapan lagi, no hope. Tidak bisa lahir lagi. Karena apa saudara? Vonisnya itu nanti akan mati dalam kandungan. Tapi dia datang beribadah dan dia datang dengan iman, dia datang dengan air mata. Ketika dia datang beribadah, dia bersungguh hati, beribadah dengan takut, beribadah dengan gentar, beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Hormat dan takut artinya bukan, ya saudara-saudara, ketakutan, bukan begitu saudara. Hormat dan takut adalah menghargai hadirat Tuhan, menghargai kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan? Amin. Kita menghargai anugerah kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah pelihara kita, Tuhan yang sudah memelihara saudara dan saya. Kita melewati masa-masa yang sulit di hari-hari yang lalu. Kita melewati masa-masa yang mungkin tidak mengenakan di hari-hari yang lalu. Saya teringat saudara Bapak Ibu, di zaman-zaman tahun 2020, 2021, ya ketika ibadah libur, ketika ibadah di rumah saja, ya saudara, ketika ibadahnya WFH, ibadahnya work from home. Jadi ibadahnya di rumah saja, live streaming, ya saudara. Ada banyak sekali jemaat yang bertanya kepada kami, Pak, ya kapan Pak ibadahnya ada lagi? Kapan gerejanya buka lagi? Kapan Pak ibadahnya ya kayak zaman sebelum COVID lagi, pandemi lagi? Sudah sangat rindu Pak, pingin beribadah bersama dengan semua saudara seiman di gereja on-site, datang ke gereja. Saya katakan sabar Bu, sabar Pak, kita terus berdoa. Kita sepakat berdoa bersama-sama satu hati agar masa-masa sulit ini segera selesai. Amin. Puji Tuhan, masa-masa sulit sudah selesai. Saudara sekarang duduknya boleh dempet-dempetan. Saudara ingat gak dulu duduknya kan dijarak-jarakan ya? Betul nggak? Aduh, saya lihat suami istri, kadang-kadang orang tua sama anak, suaminya di sini, istrinya di sono. Iya, saudara harus jarak-jarak jauh. Iya, saudara, ada yang namanya PPK. Ini produk pandemi semua ini. Pada hafal ya. Ada PPKM ya kan saudara. Yang tadinya dari 85%, 75%, 50%, 25%, lama-lama semakin dekat jarak tempat duduknya sekarang udah dempetan banget. Puji Tuhan, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang duduknya udah deket-deket, malah sikut-sikutan. Sempit. Geseran lu, agak sono. Saya kadang-kadang suka lihat suami istri, ya kalau di gereja begitu ya. Dulu waktu jauh, ya mama gitu kan. Ya papa jauh pak. Ya nak gitu. Sekarang udah dempet-dempetan, ya main sikut-sikutan. Sekarang udah dempet-dempetan duduknya, ibadahnya udah enak, AC-nya udah dingin. Ya selama beribadah main HP terus. Bukan di sini. Di Konoha. Ya saudara, ini mengingatkan saudara dan saya betapa berharganya waktu ibadah saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita percaya bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan manusia kaya. Amin. Susah payah tidak menambah. Bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan orang sukses. Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan ketika orang datang beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ibu ini datang beribadah dan dia mengimani sungguh-sungguh darah Yesus masuk dalam tubuhnya dan menyembuhkan sakitnya, membangkitkan anaknya. Saudara, ketika dia terima darah Yesus, gembala sidang berkata, anak you akan bangkit, dan cek kembali ke dokter, akan ada detak jantungnya. 2 hari berikutnya, hari Selasa, ia kembali lagi ke hospital rumah sakit, dan dokter menyatakan satu mujizat yang luar biasa. Tiba-tiba anak dalam kandungannya ada detak jantungnya, dan anak itu bisa dilahirkan normal, sehat, sempurna, penuh kemuliaan Tuhan, tidak mati tapi diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, berhasil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya saudara, kenapa harus dengan cara yang berkenan? Harus dengan cara yang benar, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Ini saudara jawabannya. 1 Korintus 11 ayat 29 dan 30. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang
meninggal. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita Allah yang murah hati? Amin. Siapa yang mengalami kemurahan hati Tuhan sepanjang umur hidupnya? Katakan amin. Itu adalah kita semua. Kita adalah kumpulan orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Tapi jangan permainkan kemurahan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari, saudara, Bapak Ibu, kita sudah diingatkan, barang siapa yang tanpa mengakui tubuh dan yaitu darah Tuhan Yesus yang mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri, yaitu artinya saudara dan saya, kita harus datang dengan cara yang benar, cara yang berkenan, beribadah kepada Tuhan, maka dia menghapus segala dosa pelanggaran yang dalam hidup saudara dan saya. Dia melupakan yang lalu, dia memberikan masa depan yang indah kepada saudara dan saya. Amin. Sungguh-sungguh benar-benar akui, inilah darah Yesus, inilah tubuh Yesus. Amin. Ada jemaat yang suka cerita sama saya, ya saudara, dan beliau ini sebenarnya, saudara Bapak Ibu, simpatisan, ya saudara. Kalau datang ke gereja Tiberias, saudara Bapak Ibu, dia selalu merinding. Kenapa? Ya khususnya saudara, ketika di dalam ibadah, ya saudara, mengangkat perjamuan kudus minyak urapan, dia selalu bercerita, nggak tahu kenapa Pak Pendeta, tapi ketika dimanapun saudara, dimanapun, di cabang manapun, mau di Jakarta, mau di daerah, kalau dia lagi keluar kota, ya atau dia lagi di Jakarta, ketika masuk, ya saudara, momen masuk perjamuan kudus, kita mengangkat tubuh darah Yesus, dia merasakan, ya saudara, bahwa hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam sakramen perjamuan kudus minyak urapan yang kita terima. Amin. Ya, itu sebabnya saudara dan saya, kita datang dengan tulus dan bersungguh hati. Saudara dan saya jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, berkat yang baru sudah datang. Siapa yang siap terima berkat baru? Oh, berikan kemuliaan, tepuk tangan. Kita lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat saudara, darah Yesus identitas yang baru bagi kita. Karena darah Yesus mendekatkan kita kepada Allah. Haleluya. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 13 dan 14. Efesus 2, 13, 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Haleluya. Saudara dan saya orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Amin. Siapa yang menyadari bahwa hidupnya karena belas kasihan Tuhan? Haleluya. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya yang dulunya jauh, oleh karena belas kasihan Tuhan, kita didekatkan. Nah, apa yang membuat kita jadi dekat dengan Allah, dengan Bapa yang hidup, dengan Bapa yang kekal? Darah Yesus, darah anaknya yang kudus, ya, kepada saudara dan saya, sehingga kita dikuduskan, sehingga saudara dan saya kita diluputkan dari maut. Saudara dan saya kita didekatkan. Saudara dan saya dibuat oleh Roh Kudus melekat kepada kekekalan. Ya, oleh karena darah Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini pesan firman Tuhan, saudara dan saya tinggalkan yang lalu. Amin. Saudara dan saya, kita bukan orang yang jauh lagi, tapi kita adalah anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Harus punya iman, saudara dan saya harus percaya kita adalah anak-anak yang dekat kepada Bapa di sorga. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku dekat dengan Bapa di sorga. Amin. Katakan bersama dengan saya, Bapa di sorga hidup di dalamku. Amin. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang hidup melekat dengan Bapa di sorga, saudara, apapun yang saudara minta pasti Tuhan kabulkan. Amin. Ya saudara. Ya, kalau saudara punya orang tua, saudara punya anak-anak, ya saudara, tentunya kalau anakmu minta sesuatu, ya pasti saudara akan kabulkan, pasti saudara akan berikan. Itulah yang terjadi dalam hidup rohani saudara dan saya. Kalau kita mendekat kepada Bapa di sorga, kalau kita melekat kepada Bapa di sorga, saudara, perjalananmu beruntung dan berhasil. Katakan amin. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Mari saudara dan saya, pesan Gembala Sidang, saya mengutip apa yang selalu diajarkan oleh mendiang Pendeta Pariaji. Lupakan yang lalu. Mari kita semua bersama keluarga kita berjuang hidup dalam pertobatan setiap hari, agar kita semua suatu hari diundang pesta di sorga. Amin. Lupakan yang lalu, tinggalkan yang lalu. Karena apa saudara? Bahwa manusia orang Kristen ketika mengingat-ingat masa lalunya, ketika mengingat-ingat kesalahan kelemahannya, sehingga orang Kristen manusia jadi apa saudara? Jadi malas beribadah, jadi gak mau datang kepada Tuhan. Nah itulah yang diinginkan oleh, seperti yang tadi saya sampaikan, yang diinginkan oleh iblis saudara Bapak Ibu, oleh Firaun, supaya orang Kristen tidak beribadah sungguh-sungguh dengan cara yang berkenan kepada Tuhan.
Ya, saya pernah cerita sama saudara, saya ketemu seorang ibu, ya saudara, di Tiberias Mangga 2 pada beberapa waktu yang lalu, saudara Bapak Ibu. Ya, dan saudara, ketika dia datang untuk didoakan, dia katakan, Pak Pendeta, ini adalah hari Minggu pertama, ya saya kembali beribadah kembali. Ya, dan saya sangat menyesal kepada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Ya, lalu saya tanya sama ibu ini, ya ibu tadi katakan bahwa ini pertama kalinya ibu beribadah lagi kepada Tuhan. Emang udah lama gak beribadah, Bu? Iya, Pak, terakhir saya beribadah 7 bulan yang lalu. Oh haleluya, saya bilang. Jadi ibu kemana aja? Saya di rumah, Pak. Saya marah sama Tuhan. Saya sedikit kecewa sama Tuhan. Kenapa hidup saya begini? Karena dia mengalami permasalahan yang cukup besar bersama dengan suaminya. Ya, saudara dan saudara, mereka sedang mengalami masa-masa proses pembentukan. Ya, sehingga apa, saudara? Dia merasakan, ya nggak usah datang beribadah aja deh. Ya, dia mendengarkan hasutan-hasutan, intimidasi dari suara-suara yang akhirnya membuat dia nggak mau datang beribadah kepada Tuhan. Tapi dia datang kembali kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh bertobat. Dia mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Dia menangis semalam-malaman mengingat kasih dan kebaikan Tuhan hanya dengan satu kejadian. Malam Minggu, ya saudara, besoknya hari Minggu, dia sedang makan seorang diri. Ketika dia makan, saudara, di sebuah rumah makan, di tempat makan, ya, dan dia sedang menikmati makanannya, tiba-tiba, saudara, ada barang jatuh di meja sebelah tempat dia makan. Jadi ada meja sebelah, orang sebelahnya, barangnya jatuh. Waktu barangnya jatuh, ya saudara, dia refleks langsung menolong barangnya orang sebelah itu, saudara, untuk diambil. Ya saudara, dan saudara, barang itu dikembalikan kepada yang punya. Yang punya barang tersebut, saudara, berkata, terima kasih ya dek. Oh iya, sama-sama Ci. Ya, ibu ini bilang sama-sama Ci. Terima kasih ya dek, ya sudah nolong saya. Lalu saudara, yang punya barang itu berkata kepada jemaat Tuhan ini, saudara, seorang ibu ini, jangan lupa happy Sunday untuk besok. Jangan lupa besok kamu beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika dia sedang mau makan, saudara, tiba-tiba dia nggak jadi makan, nggak jadi nyendok, saudara Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia terheran-heran dengan perkataan ibu itu yang sangat menusuk ke dalam hatinya. Akhirnya dia nggak jadi makan, saudara Bapak Ibu. Ya, dia berpikir, saudara Bapak Ibu, kok bisa ada orang tiba-tiba mengingatkan dia, happy Sunday buat besok, jangan lupa besok beribadah kepada Tuhan. Lalu orang ini, saudara, sebenarnya dia udah selesai makan duluan, dia sudah ya menuju ke pintu keluar, dia kembali lagi, hanya ingin berkata, dek, Tuhan akan memberkati kamu dengan luar biasa. Ya, dan saudara, dia sampai di rumah, dia menangis semalaman, dia berkata, saya nggak bisa tidur Pak Pendeta tadi malam. Saya bilang, saya percaya Bu, siapapun kalau jadi ibu pasti nggak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena tidak beribadah 7 bulan, ya berusaha lari dari Tuhan, tapi tiba-tiba ya berjumpa dengan seseorang dengan kejadian yang sangat-sangat tidak bisa disangka. Ya saudara, random people, orang yang tidak dikenal, justru mengatakan pesan kasih Tuhan kepada hidup satu orang. Karena satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebabnya hargai kasih Tuhan di dalam hidup kita dengan kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena saudara dan saya, oleh darah Yesus, kita bukan jauh, tapi kita semakin dekat kepada hidup yang kekal. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu identitas yang baru. Darah Yesus dalam hidup saudara dan saya. Darah Yesus memberi kita kemenangan dan identitas yang baru sebagai pemenang. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, aku berkemenangan. Katakan amin. Haleluya. Wahyu 12 ayat 11. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. Saya mengundang dengan kasih Kristus worship team, boleh mohon bersama-sama kita bergabung di depan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Haleluya. Mereka mengalahkan, ya saudara dan saya, kita mengalahkan setiap tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, bahkan setiap roh jahat oleh darah anak domba. Ya saudara, anak domba ya yang pada saat itu disembelih untuk darahnya dibubuhkan di atas pintu rumah orang-orang Israel. Ya sudah menjadi tanda bahwa maut melewati, menjadi tanda, menjadi ciri bahwa kasih Allah dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada tanda darah
Darah yang sama itu saudara menjadikan saudara dan saya hari ini, seperti yang tadi saya katakan, ya itu adalah satu tipologi, menjadikan ya satu janji bagi saudara dan saya. Hari ini darah anak domba itu adalah darah Yesus sendiri. Bagi saudara dan saya, darah Yesus memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Darah Yesus membuat saudara dan saya lebih percaya diri di dalam Tuhan. Amin. Jangan tawar hati, jangan kecut hati. Jangan kecut hati itu maksudnya jangan merasa rendah diri. Tapi percayalah penuh di dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau berani melangkah dengan iman percaya, disertai dengan hidup dalam pertobatan setiap hari, saudara dan saya kita akan meraih, bahkan kita akan melihat kemenangan, kemuliaan dari Tuhan Yesus. Amin. Tantangan-tantangan mungkin kita akan hadapi, tapi percayalah penuh. Saya catat di sini sebagai yang terakhir, darah Yesus bukan hanya tanda keselamatan, tapi juga materai kemenangan kekal. Saudara pernah lihat materai? Iya, saudara, materai kalau tanda tangan itu loh, saudara. Materai itu saudara sebagai penguat. Darah Yesus yang menguatkan hidup saudara dan saya. Amin. Kasih Tuhan Yesus yang menguatkan saudara dan saya. Kita boleh melangkah terus dalam kehidupan ini. Tantangan pergumulan apapun, percayalah penuh. Selama saudara dan saya bersama Tuhan Yesus, selama saudara dan saya kita terima tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak urapan, saudara dan saya anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, proyekmu diberkati berhasil, bisnismu naik, karirmu berkembang ke kanan ke kiri, keluargamu, kita diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, sehat panjang umur, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus oleh kasih-Nya, oleh darah-Nya, oleh kebaikan-Nya. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus.
terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Oleh darah Yesus, segala yang jahat dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, keluarga-keluarga diluputkan dari maut, diselamatkan dari segala yang jahat. Oleh darah Yesus, setiap kutuk dihancurkan. Dalam nama Yesus kami menolak setiap kutuk 3-4 keturunan, setiap kutuk 7-10 keturunan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap kutuk penyembahan berhala, setiap kutuk nenek moyang dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap kutuk dosa, setiap kutuk penyakit, setiap kutuk mengembara, kutuk celaka bahaya dipatahkan, dihancurkan oleh darah Yesus. Kami berdoa, kami bersatu hati, kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini angkat kedua tangan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maka Engkau melihat tangan yang terangkat, Kau melihat setiap pribadi, setiap hati dalam nama Yesus. Setiap hati pribadi hari ini disucikan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh darah Yesus dalam nama Yesus, diampuni oleh darah Yesus, bahkan juga diberikan kehidupan yang baru, jadi ciptaan yang baru oleh darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang menjadi kekuatan kami, keselamatan bagi hidup kami. Darah Tuhan Yesus yang menjamin hidup kami dalam nama Yesus untuk meraih kemuliaan kekal di dalam nama Yesus, keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak muda. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk karir, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk setiap keluarga. Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Di mana ada darah Yesus di tengah rumah tangga keluarga, di tengah kehidupan kami, di sana pasti ada kemuliaan dan ada berkat kebahagiaan dari kerajaan sorga. Ada damai sukacita. Darah Yesus yang membuat kami damai sukacita. Darah Yesus yang membuat kami tidur nyenyak, yang membuat hidup kami dalam ketenangan dari Tuhan, yang membuat karir kami naik di dalam nama Yesus, yang memberkati setiap usaha kami dalam nama Yesus, menyelamatkan kami dan keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami yaitu pada hari ini Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena darah Yesus, untuk memberkati pekerjaan Tuhan di dalam bentuk persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus setiap keluarga, rumah tangga, setiap pribadi yang ada di tempat ini, Gereja Nias, juga jemaat Tuhan yang di live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama kita dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati, kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil bersama dijalankan, terus kita mau sembah Tuhan, terus kita memuliakan Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia bagi setiap kita. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kekuatan dari mana? Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita yang terbaik kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Bangkitkan imanmu sama-sama. Terima puji sama Tuhan. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup
bersama-sama jemaat Tuhan di Nias, jemaat Tuhan di live streaming, kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi. Dalam nama Yesus, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan hilang dan sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul dalam nama Yesus. Kami tolak orang ketiga. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya. Dalam nama Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga sehat sempurna. Dalam nama Yesus kami tolak mengembara. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru sesuai firman Tuhan, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia dalam nama Yesus. Kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami panjang umur, kami punya iman oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, tidak sakit empedu, tidak sakit lambung. Oleh darah Yesus, usus kami, pankreas kami sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus, mata kami sehat, tidak operasi. Kami tolak katarak, kami tolak sakit mata, dipatahkan dalam nama Yesus. Mata kami memandang kemuliaan Tuhan, tidak saraf kejepit. Oleh darah Yesus, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Kami sehat, kami sembuh oleh darah Yesus. Kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa minta kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh naikkan setiap doa. Jika ada cita-cita pokok doa pribadi atau keperluan keluarga, mintalah kepada Tuhan. Di awal bulan yang baru ini, mintalah kepada Tuhan Yesus. Katakan dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus, mujizat menjadi bagian saudara dan saya dalam nama Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar, dalam nama Tuhan Yesus kami yang menerima kuasa perjamuan kudus dari gereja Tiberias,
Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Dalam nama Yesus, kami yang terima kuasa minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus, kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, pelayanan, pekerjaan, hidup kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, terangkat ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, mari sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini. Setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau angkat tinggi kedua tangan kita, mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di pagi hari. Kita percaya, kita imani, saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus berkuasa tubuh dan darahnya, mujizat tinggal dalam setiap tubuhmu. Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikan, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi, pujian yang paling meriah buat Tuhan Yesus saja. Saudara yang ada minyak, mari angkat minyak saudara. Jemaat Tuhan live streaming, jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias. Saudara yang belum punya, nanti saudara boleh terima, menerima dari depan. Bersama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang dikuduskan, disucikan oleh gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah, dan kami manusia, kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi, disucikan, dikuduskan. Minyak urapan ini dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Minyak urapan ini menghancurkan setan kuasa gelap, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami diurapi, kami diberkati berhasil, dijaga malaikat. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya warga sorga, dijaga malaikat, sempurna sehat, umur panjang, tegap sentosa. Suatu hari kita digandeng Tuhan Yesus untuk terbang ke sorga, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Perjalanan anak-anakmu kembali ke tempat masing-masing dari Gereja Gading Nias, dalam nama Yesus dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Oleh darah Yesus kami jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, identitas yang baru. Setiap doa-doa kami didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan, dijawab satu persatu. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan Tuhan Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang Tuhan, penyediaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga, keluarga diberkati rukun damai, maka berkat Tuhan mengalir luar biasa. Usaha, karir, pekerjaan berhasil, tidak nganggur, tidak miskin. Dalam nama Yesus bebas hutang-hutang. Dalam nama Tuhan Yesus berkati interview bekerja,
berhasil dalam nama Yesus. Skripsi, tesis berhasil, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda diberkati sehat, pandai, cerdas, panjang umur, masa depannya indah. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Tuhan beri roh takut Tuhan, hormat orang tua, agar bahagia di bumi, panjang umur di bumi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, maka berkati ya Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Benny Octavianus, Tuhan memberkati bersama keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, Pak Hendri dan keluarga diberkati. Kami serahkan Pak Noli dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan berkati Bu Halim dan keluarga, Tuhan memberkati yaitu setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat sukacita Tuhan. Berkati semua yang melayani, Tuhan Yesus memberkati yaitu Evangelis Arda, Evangelis Alvarado dalam berkat Tuhan bersama dengan semua rekan-rekan worship team. Berkati soundman, operator media, bahkan juga para asyir. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan bersama keluarga besar. Kami berdoa, nyerahkan ibadah cabang Tiberias yang baru, penuh kemuliaan Tuhan, Tiberias Harapan Indah Bekasi, dalam berkat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan Yesus, Indonesia dijaga Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa, kami percaya seruan doa kami didengar Tuhan. Kami diluputkan dari yang jahat. Setiap gereja-gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Dikawal malaikat sorga, tempat tinggal kami penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala kuasa, segala roh jahat, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Indonesia milik Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom, Tiberias.